Hai Monik, hai Gerard, hai Lionel, hai Harrison, hai Cepi, hai Ko Joni, hai Nia, hai Feve. Sepi Hai ah. guys, Hai, Mon, Mon lagi kan gabung. halo. Gimana kabarnya? Gimana ya? Baik dong. Nah, masih sibuk? Masih lah ya. Wah, wah. Tanya. Ya begitulah. Lah, ada koyo. Hai Koyo, 안녕하세요. goodbye Koyo. Apa itu? Koyo rambutnya panjang banget. Ya nih lagi malas potong. Potong lah. Aku mau panjain kayak Antonia. Enggak bercanda. Langsung mukanya. Jangan, itu kan rambutnya Koyo, bukan rambut. Enggak sih, kalau udah panjang suka rontok. Dan keramasnya pasti lebih sering. Terus kalau pendek rambutnya dikit gitu. Yang rontok maksudnya. Iya, nggak kelihatan, Ton. Kalau yang pendek kan nggak kelihatan rontoknya tuh. Apalagi kalau keramas juga nggak kelihatan. Jadi botakin aja. Pengennya. Jangan koyo. Nanti aku shock. Enggak pernah kok, Mon. Cuma kalau botak tuh nanti Koyo kalau balik lagi ke sekolah, ini dipikirnya nggak jadi guru, jadi murid ntar. Bentar.
Tes suara ya. Takutnya musiknya, maksudnya suara saya tidak terdengar. Kedengeran nggak teman-teman? Oke, thank you. 2 menit lagi ya teman-teman. Harap menunggu. Di Bekasi hujan nggak, Ton? So pasti. Barusan sih. Iya, Tapi hujannya cuma deres ya. nggak tahu sih. Tadi ya deres. Sekarang mungkin rintik-rintik. Di sini hujan deres banget tadi. Banjir. Jadi Sedih banget deh Anton doainnya. Enggak, aku nanya, bukan doa. Banjir. dirimu kangen No. tinggal di Ngomongnya sini. langsung Koyo, no. kalau itu kangen banget dia. No. Iya. Udah ya, kita mulai. Malam teman-teman. Ya, berjumpa kembali. Kalau aku sih 2 minggu tidak bertemu dengan kalian. Sebelum kita memulai komsel hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu, Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan
kita nyanyikan dalamnya kasih. Bersujud kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sayang, Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini karena Tuhan telah membolehkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman sharing yang akan dibawakan oleh Monica. Kiranya Tuhan yang berkati kami, semoga kami bisa mendengarkan serta mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan pulang atau ada kegiatan aktivitas yang lain, kiranya Tuhan yang tetap berkati mereka, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya, haleluya, amin. Kembali menyapa teman-teman. Shalom. Ya, ada yang nyaut. Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat. Ada yang sakit? Enggak kan? Ya, puji Tuhan. Dan untuk memulai komsel hari ini kita nyanyi lagu riang ya. Allah itu baik, karena sesuai dengan tema hari ini, buah roh tentang kindness. Betul bukan? Kita sama-sama nyanyikan Allah itu baik. Boleh sambil bertepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
Sebelum kita mendengarkan sharing dari Monica, kita akan menyanyikan satu lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Sharingkan firman Tuhan. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Makasih banget udah join pada hari Jumat
malam ini buat aku jadi bersemangat untuk bawakan sharing. Sebelum kita mulai sharing malam hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu selama hari ini. Kami bersyukur dapat mengerjakan setiap aktivitas kami dan tanggung jawab kami dengan baik dan tuntas. Ya Tuhan, sekarang anak-anak-Mu ini berkumpul untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan kembali. Kiranya Tuhan bantu untuk Monik yang akan membawakan sharing, kiranya bisa relate ke teman-teman dan bisa jadi satu diskusi yang baik, yang berisi. Juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman yang join, kiranya juga bisa paham akan apa yang disampaikan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman yang hari ini mungkin belum bisa join, biar Tuhan yang ingatkan mereka, kalau kami semua selalu menunggu mereka di ibadah komsel kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita sampai pada series Fruit of Spirit. Buah-buah roh yang sekarang tentang kebaikan. Buah roh yang ke-6, goodness, kebaikan. Ini topiknya, tujuan sasarannya ya kita diharapkan untuk semakin mendekatkan diri pada hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang negatif atau buruk. Gue tahu sih kalian di sini semua pasti udah pada tahu ya ciri-ciri orang yang melakukan kebaikan tuh kayak gimana. Misalnya murah senyum kayak aku, terus ramah, rendah hati, suka berbagi meskipun mungkin dalam bukan rezeki gitu ya, suka berbagi waktu, suka berbagi kebahagiaan sama sesamanya. Itu kalian pasti tahu dan kalian pasti udah banyak ketemu tuh orang-orang baik, apalagi kita kan umur udah 20-an gitu ya. Pasti pengalaman hidup juga udah lumayan gitu, asam garam. Jadi gue nggak akan bahas deh tentang ciri-ciri orang yang baik. Mungkin juga kalau tentang gimana sih kiat-kiat berbuat baik, itu juga kalian juga pasti udah pada tahu ya. Orang-orang yang baik tuh apa yang dilakukannya, banyak ngeliat contoh mungkin dari orang tua yang pada baik-baik ya, orang tua di GKM Pengharapan, perhatian, suka ini, saling mendoakan, itu pasti kalian juga udah tahu, bahkan kalian juga udah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang disebut dengan kebaikan itu. Dari lingkungan kalian, dari teman-teman kalian, atau kayak gue nih waktu itu demen baca buku, itu juga pasti dapat insight gitu tentang kebaikan. Tapi teman-teman, mungkin malam ini sharingnya tuh nggak akan panjang-panjang banget gitu, karena hanya melihat dari sudut pandang yang menurut gue intisarinya aja. Dan selain itu kenapa singkat juga, karena saya juga belum membaca banyak ya, jadi mungkin yang dibagikan tidak terlalu banyak. Gitu. Temanya kebaikan itu menurut gue adalah suatu pilihan. Kita lihat di slide ini. Dalam firman Tuhan, di 1 Korintus 10 ayat 23, dikatakan seperti ini nih teman-teman. Gue suka banget nih, kan kita semua orang yang udah dewasa. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, gitu kan kalau bahasa bicaranya benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, ini gue baru pertama kali baca sih ayat ini. Gue nggak tahu teman-teman apa udah pernah baca, tapi menurut gue ini dewasa banget. Karena memberikan satu pilihan dan menyebutkan konsekuensinya. Segala sesuatu diperbolehkan. Ya dong, kita kan manusia yang dikasih kehendak bebas gitu. Tapi diingetin tuh, nggak berarti segala sesuatu itu berguna dan membangun. Sama juga dengan berbuat baik gitu. Mau jadi orang yang baik,
boleh. Mau jadi orang yang ngeselin, boleh. Tapi kan tahu ya konsekuensinya kalau jadi orang yang ngeselin, nggak punya banyak teman, atau kehadirannya tuh nggak bisa membawa sukacita, terus raut wajahnya juga masam gitu ya, kayak udah nggak bisa jadi sukacita buat teman-temannya, dianya sendiri juga nggak enjoy, nggak bisa bahagia. Jadi itu adalah suatu pilihan berdasarkan ayat ini. Dan ngomong-ngomong soal kebaikan, kan bahasa Inggrisnya tuh goodness. Itu tuh sering banget nih, kayak kalimat bahasa Inggris pertama yang kita belajarin kan, how are you gitu kalau bahasa Inggris. Apa kabar? Nah, teman-teman, pasti jawabannya apa? How are you? I'm fine, thank you. I'm good, gitu kan. Tapi kenyataannya nih teman-teman, nggak semua hari itu kan good ya. Kenyataannya, setiap ditanya how are you, apa kabarmu, kita, seringkali tuh jawab, I'm okay, I'm good, tapi padahal tuh kita sebenarnya kenapa-napa. Nah, orang baik tuh ya teman-teman, nggak selamanya tuh hidupnya mulus, lancar-lancar aja. Orang yang baik nih, kayak yang banyak kita temuin, yang suka berbagi, yang suka menolong, atau yang perhatian, itu juga sama kayak kita ngalamin yang namanya good day and bad day. Teman-teman juga mungkin ngerasain gitu ya, ada satu hari tuh rasanya hari yang good banget lah, yang baik banget gitu. Waktu rasanya cepet, kita bahagia-bahagia aja, kitanya baik, orang-orang juga baik sama kita, kayaknya tuh satu hari lancar banget. Tapi ada juga nih teman-teman, hari yang rasanya tuh buruk banget gitu, rasanya pengen cepet-cepet selesain satu hari ini, tapi kok nggak kelar-kelar gitu ya, masalahnya banyak banget. Dan di tengah masalah atau di tengah kesulitan itu bisa nggak sih kita tetap jadi orang yang berbuat baik, konsisten memilih untuk berbuat baik. Terus gue juga sering dapat curhatan nih dari orang-orang yang menurut gue sudah melakukan yang terbaik, tapi ujung-ujungnya disalahgunakan nih sama orang sekitarnya. Sampai ada kata-kata kayak gini, duh, jadi orang tuh jangan terlalu baik, nanti diinjak-injak sama orang. Duh, jadi orang tuh jangan terlalu nggak enakan, nanti dimanfaatin sama orang. Nah, sebenarnya iya nggak sih buah roh yang kita sebut dengan kebaikan itu menghasilkan outcome yang nggak enak, diinjak orang, dimanfaatin orang, atau selalu penuh kepahitan hidupnya karena selalu menjadi baik tapi nggak menerima yang baik. Nah, itu masih jadi satu pertanyaan besar juga sih di diri gue. Seperti di slide yang satu ini kita lihat, mengapa hal buruk menimpa orang baik? Pasti ada kan kayak orang yang, aduh baik banget nih, tapi kena masalah. Dia orang itu baik, jujur, ketika berbisnis ditipu sama relasinya. Terus jadi susah, jadi nggak punya duit lagi, bangkrut. Dan juga orang yang baik banget nih sama kita, suka nolongin kita saat kita lagi susah atau saat kita lagi kekurangan, dia berbagi sama kita. Kan kalau ibu-ibu di GKMI Pengharapan tuh perhatian banget ya, suka bagi-bagi makanan gitu. Baik banget gitu. Tapi misalnya tiba-tiba sakit, kok orang baik ada aja gitu ya hal buruk yang menimpanya. Itu masih jadi pertanyaan sih di hidup gue, karena juga sering ketemu yang kayak gitu-gitu. Di kelas nih yang paling pinter, suka berbagi catatan. Pas SMA kan kayak gitu ya, guru lagi ngejelasin,
yang nyatet cuma yang duduk barisan depan gitu. Pas udah mau ujian, catatannya difotokopiin. Nggak tahu yang dapat nilai 90 yang baris belakang. Yang baris depan nilainya pas-pasan. 80, 70. Kenapa ya? Padahal kan dia baik. Udah dengerin gurunya seharian, dia yang punya catatannya difotokopi. Nah, tapi dia dapat nilainya nggak bagus-bagus banget. Ya, pokoknya nanti makin tua makin ada aja deh pertanyaan kenapa sih hal buruk menimpa orang baik. Tapi ketika mempersiapkan ini ya teman-teman, gue teringat sama satu kisah. Ini adalah kisah yang setiap tahun kalian pasti dengar. Coba ditampilkan gambarnya. Nah, kelahiran Yesus. Buat orang Kristen nih, kita nih, kelahiran Yesus itu kan adalah good news ya. Kabar paling baik yang pernah kita bisa dengar itu Yesus lahir ke dunia karena ada juru selamat yang mau datang untuk menebus dosa kita. Istilahnya tuh kita tuh udah kotor banget ya, aku udah menjijikan banget gitu, tapi ada orang yang mau terima aku gitu loh. Ada orang yang mau selamatin aku. Itu kan good news banget ya buat kita orang yang percaya nih, orang-orang Kristen. Tapi apakah good news ini adalah hasil dari good condition juga pada masanya? Jawabannya enggak, teman-teman. Teman-teman pasti tahu kan, ingat kan, kalau misalnya waktu Maria mengandung dari Roh Kudus, itu, aduh, rasanya kayak gimana? Kita nih, wanita-wanita, masih perawan, tahu-tahu dapat kabar dari malaikat akan mengandung dari Roh Kudus. Aduh, kalau misalnya itu terjadi sama gue sih, gue nggak tahu lagi ya, apakah gue kuat apa enggak gitu ya. Apakah itu jadi good news? Jelas enggak kalau misalnya itu terjadi sama gue. Terus buat pasangannya, Bapak Yusuf, apakah kelahiran Yesus ini jadi suatu good news buat Yusuf? Oh jelas enggak. Yusuf begitu tahu Maria mengandung dari Roh Kudus, dia kan diam-diam mau menceraikan Maria. Tapi karena dia kuat mental aja tuh, dia berani untuk mempertahankan. Sama kayak hidup kita, apa yang kita alami sekarang nih teman-teman, meskipun kita berbuat baik dan outcome-nya nggak enak, atau sebaliknya sekarang kita lagi di masa yang nggak enak, tapi percaya kalau misalnya sebentar lagi akan ada hal baik yang akan kita terima. Teman-teman, kita ini kan mungkin masih muda ya, nggak tahu rasanya jadi orang tua. Pasti kalau jadi orang tua kan mau yang terbaik dong buat anak-anaknya. Sampai kadang harus terpaksa bukan menghukum sih, kayak membuat susah gitu ya, membuat susah anaknya supaya apa sih? Supaya dia belajar. Jadi orang yang lebih dewasa, yang lebih tangguh, yang lebih tahan banting, jadi orang yang baik dan nggak nyebelin gitu kan. Sama seperti Tuhan, mungkin sekarang sedang menaruh hal yang rasanya nggak enak gitu ya, dan nggak nyaman ketika kita melakukan hal baik, tapi percaya kalau misalnya kebaikan yang kita lakukan tetap berada pada jalan yang benar, akan menghasilkan satu hal yang baik di fase kehidupan yang selanjutnya. Sulit kan untuk memahami ini, tapi ya itulah orang Kristen, punya iman, punya pengharapan. Gue juga kalau misalnya dalam kondisi yang nggak enak nih, capek banget ya rasanya tuh kerja, cari duit kok gini amat gitu kan. Kayak ini mana sih ujungnya? Gak enak banget. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya pasti ini semua kan pasti ada tujuannya. Entah itu menjadikan gue orang yang lebih bertanggung jawab, yang lebih baik, yang lebih tekun, atau
membawa gue ke suatu saat, misal kalau Tuhan mengizinkan ke tempat atau pekerjaan yang lebih santai, dengan gaji lebih gede, kan itu kan cita-cita kita semua ya. Bisa hidup nyaman, waktu fleksibel, financial freedom, kita kan nggak tahu tuh ke depannya kayak gimana. Tapi ya kalau sekarang yang kita alami sedang tidak enak gitu, dan kita tetap memilih untuk berada di jalan yang baik, ya itu tadi, pakai iman, pakai pengharapan. Teman-teman juga mungkin udah sering nih dengar ayat yang satu ini, Roma 5, ayat 3b sampai 4. Nah, ini agak kepotong nih, tapi nggak usah sedih, aku bisa bacain. Roma 5 ayat 3b sampai 4. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Mungkin yang kita alami sekarang tuh nggak sampai sengsara-sengsara banget ya. Kalau dibandingin sama para pejuang kemerdekaan di tahun 1945, kan kemarin baru Hari Pahlawan tuh tanggal 10. Kita tuh perjuangan kita tuh kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Ya emang susah sih sekarang, apalagi tahun lalu gitu ya, di tengah pandemi. Tapi maksudnya kita bersyukur kita nggak sampai yang pertumpahan darah gitu loh, yang nggak tiap hari di dalam rumah tuh deg-degan ada yang mau nyerang kita, atau apa, ada orang yang mau masuk menyelundup ke rumah kita lalu memporak-porandakan keluarga gitu. Nggak sampai kayak gitu kan. Mungkin yang kita alami sekarang itu cuma ya sulit buat kita, tapi nggak sampai sebegitu menyeramkannya sampai pertumpahan darah gitu. Tapi ya itu tadi gitu, meskipun sekarang kita posisinya sengsara, percaya kalau yang sekarang kita jalanin itu meskipun susah akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan kan hasil dari latihan gitu ya, hasil dari mencoba berkali-kali gitu, menimbulkan tahan uji. Orang tuh kalau misalnya tahan uji, mau diapain sama orang lain akan punya pendirian gitu, teman-teman. Mau teman-teman ngajak melakukan hal yang nggak baik, mau dibawa ke lingkungan yang nggak sehat sekalipun, kalau orangnya udah tahan uji nih, digoda-goda kayak Yesus pas di padang pasir itu sama iblis digoda, nggak akan goncang gitu, udah punya yang namanya pedoman di hidupnya, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itu sih teman-teman yang menurut gue paling penting, punya pengharapan. Nah, di masa yang sulit, di situasi yang nggak good gitu, dan di saat kita melakukan goodness tapi nggak dibalas dengan good outcome, teman-teman jangan lupa nih, selain punya pengharapan, kita juga punya nih berkat lagi dari Tuhan, yang namanya penyertaan Tuhan. Nih, teman-teman, kalau orang yang udah disertai Tuhan itu, meskipun dia kelihatannya nggak mampu, nggak bisa, tapi tuh suka dapet kayak keajaiban aja gitu, yang namanya mukjizat. Mukjizat itu kan cuma terjadi buat orang yang percaya. Mungkin teman-teman kayak, itu mah lagu gitu. Enggak, teman-teman. Kayak misalnya dalam kondisi orang sakit nih, kalau lu punya pengharapan, kalau lu punya mindset, oh ini akan ada mukjizat ketika itu terjadi, lu akan merasa itu mukjizat. Tapi kalau misalnya dari awal lu ngerasa nggak ada mukjizat, nggak percaya, ketika dia sembuh, lu akan pikir, itu mah emang pengen sembuh aja, udah gue bilang jangan khawatir, kan pasti sembuh, gitu kan. Nggak mau mengakui gitu, kalau Tuhan tuh bisa kasih yang namanya mukjizat. Nah, buat kita tuh punya berkat nih, yang namanya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu bisa bikin lu tuh fall in love again with Him. Bisa bikin lu tuh jatuh cinta lagi sama Tuhan ketika lu berada di posisi yang sulit nih. Aduh, gue melakukan kesalahan nih. Ulangan gitu ya. Gue juga
waktu ujian pernah gitu melakukan kesalahan-kesalahan bodoh gitu. Kayak cuma kali-kalian aja bisa salah. Udah boleh pakai kalkulator, endingnya tetap salah gitu. Kan kayak, aduh, paniknya minta ampun. Tapi pas begitu dapat kertas ulangan, nilainya masih oke gitu. Makin jatuh cinta lagi sama Tuhan. Oh, ternyata gue dapat satu penyertaan nih, sehingga salahnya nggak salah-salah banget, nilainya masih bagus. Atau lu lagi kerja bikin satu kesalahan. Aduh, udah takut banget nih diomelin. Nah, kan sampai ada bunyi. Nggak apa-apa, biar nggak ngantuk. Kayak lu merasa, aduh gue udah yakin banget nih, habis nih, pasti gue diomelin. Kenyataannya ada tuh faktor penyertaan Tuhan yang membuat, oh tiba-tiba masalahnya bisa selesai dan nggak jadi diomelin. Makin jatuh cinta lagi sama Tuhan. Nah ini kan hidup kan fase nih, nanti kan bakal ada susah lagi, bakal ada lebih mudah, bakal susah lagi, bakal ada lebih mudah. Kan hidup kan panjang nih fase. Kalau misalnya kita nggak diuji, kalau misalnya kita nggak mengalami tuh yang tadi namanya kesengsaraan, pencobaan, ujian, ketika melakukan kebaikan selalu hasilnya bagus-bagus aja, yang akhirnya kita lupa sama Tuhan, nggak jatuh cinta lagi tuh sama Tuhan, menyepelekan penyertaan Tuhan. Itu teman-teman. Nah, mungkin kembali lagi nih ke goodness, kebaikan. Kebaikan kan tadi adalah suatu pilihan. Nah, gue kan udah sharing tuh, menurut gue sebagai anak Tuhan nih, yang mengalami good day, bad day, yang dapat good news, bad news. Gitu. Kira-kira kalian sekarang mau pilih gimana nih? Kan kalian udah baik nih. Beberapa dari kalian juga jadi teladan buat gue dalam berdoa, teladan dalam melayani, teladan dalam berteman. Kira-kira kalian ini mau tetap nggak sih konsisten menjadi orang yang baik? Atau mungkin kalau keadaan lagi nggak enak, pengennya jadi orang jahat aja ah. Mau lari dari kenyataan, mau jadi orang ngeselin aja lah. Orang jahat sama gue, kenapa gue harus tetap baik? Jangan teman-teman. Karena apa? Karena dalam 1 Petrus 3 ayat 13, kita diingatkan lagi. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, teman-teman, kebaikan itu ternyata juga bukan cuma dilakukan, tapi kayak ditanam gitu. Kalau misalnya kita rajin gitu ya menabur, nanti ketika udah dalam jangka waktu beberapa lama, kita juga bisa dapat kebaikan, bisa dapat hasil yang baik. Ya, kalau misalnya motivator-motivator gitu ya, mengutip dari khotbah-khotbah gitu kan, menabur seperti nanam pohon gitu, ketika pohonnya udah besar, kita bisa berteduh di bawahnya. Aku setuju sih, aku yes gitu. Kayak mungkin cerita sedikit nih. Dulu bokap gua itu demen banget tuh yang namanya nyumbang. Gue juga kagak paham gitu, kenapa sih dia kalau nyumbang itu suka barang-barang yang kagak duit aja. Kan kalau duit kan gampang ya, langsung jebret gitu, transfer, udah. Tapi bokap gue tuh lucu. Dulu di sekolah gue nggak tahu, ternyata bokap gue pernah nyumbang AC. Dan begitu gue tahu, gue jadi sombong. Itu AC bokap gue yang nyumbang. Itu baik bokap gue. Terus beras juga ke kelenteng. Meskipun kita beda nih, kan long distance relationship, aku ke gereja, dia ke wihara. Tapi dia juga suka nyumbang. Kadang tuh gue mikir, ngapain sih nyumbang beras, ribet banget, nyempit-nyempitin mobil, kita ke kelenteng nih, udah duduknya empet-empetan, terus mesti bawa beras juga tuh, barang 20 kilo, 40 kilo, terus nyumbang lilin. Nah, gue juga suka nggak, kayak, kenapa mesti benda sih? Kenapa nggak duit aja?
Nah, kan itu kan kayak mindset gua nih. Kalau duit kan cakep gitu ya, kayak tertulis gitu. Kayak ini nih, pasti lu pada pernah nih ngalamin sumbangan kalau misalnya sekolah mau ngadain pentas seni. Kan dicatat tuh, kalau misalnya orang tua nyumbang 20 juta, tulis orang tua Monica Kosasih, RP 20 juta. Tapi bokap gue tuh nggak pernah mau yang dicatat kayak gitu, ngasihnya sembako, lilin, AC, nggak ada keren-kerennya. Tapi ternyata kebaikan yang dia tabur, pernah juga kayak ngelepas ikan lele. Gue juga nggak ngerti gitu, kenapa dia beli ikan lele hanya untuk dilepaskan. Tapi menurut agamanya dia, itu menabur kebaikan juga. Terus sekarang kalau misalnya dipikir-pikir, hal baiknya mungkin nggak langsung dia terima, tapi terimanya di gue. Sampai sekarang tuh teman-teman bokap gue tuh solid banget. Tiap kali Chinese New Year, masih tetap ngirimin kue lapis. Sampai kadang kue lapis tuh sampai tahun depan juga masih ada. Karena kita pada kan nggak doyan makan tuh. Di kulkas sampai banyak banget. Suka pada ngirimin buah-buah. Meskipun nggak ada yang ngirimin duit. Padahal aku sukanya cash. Masih suka pada ngirimin makanan. Ya, itulah teman-teman, kebaikan yang ditabur itu emang nggak instan balik hari ini, tapi bisa jadi buat keturunan-keturunan kita. Nama baik juga, kan enak ya kalau dikenang, oh ini anaknya si ini, orangnya baik. Udahlah, gue baik juga sama dia. Atau kalau misalnya waktu itu juga pernah nih, ada orang mau pasang kaca di toko kaca bapak saya. Bapak saya tuh kalau untuk pelayanan top banget. Dibersihin mobilnya, kacanya dibersihin. Tahu-tahu kita lagi mau makan sop konro tuh di dekat WGP. Mungkin ada yang tahu tuh sop konronya. Terus tiba-tiba pas di kasir, ini om yang pasang kaca mobil ya. Tahu-tahu makanannya digratisin. Atau sampai sekarang nih, temen bokap gue kalau bikin bisnis selalu ngirimin makanan gratis. Ya, itulah enaknya jadi orang baik. Banyak yang sayang, nama baiknya juga terjaga. Itu baru hal yang kelihatan gitu, rezeki-rezekian. Belum lagi kalau misalnya kayak kemudahan-kemudahan. Anaknya jadi gampang dapat kerja karena dari keluarga baik-baik. Anaknya jadi dihormatin sama orang-orang, dilindungi sama karyawan-karyawan toko kalau kenapa-napa. Masih banyak deh hal-hal baik yang bekas-bekas dari perbuatan baik yang lama-lama. Gitu sih teman-teman tentang goodness hari ini. Nah, kalian juga mungkin punya cerita masing-masing gitu ya. Kebaikan yang kalian tabur apa, yang keluarga kalian tabur apa. Gue yakin pasti kalau tentang berbuat baik, kita semua udah tahu, udah punya contohnya masing-masing orang terdekat kita. Tapi untuk memilih, aduh gue mau tetap jadi orang baik deh, meskipun kondisinya lagi nggak enak gitu. Meskipun gue sebel banget sama nih orang, tetap mau berbuat baik. Gue yakin 100% itu dilema. Jadi teman-teman, quotes hari ini tidak diambil dari manapun, ini adalah dari lubuk hati gue yang paling dalam. Bertahanlah melakukan hal baik, meskipun nggak tahu sampai kapan ujungnya. Gue tuh kalau misalnya lagi capek banget nih, selalu nanya ke nyokap, ini semua kapan sih ujungnya, kapan sih akhirnya? Nggak dapat jawaban. Sama dengan melakukan hal baik. Kita nggak tahu sampai kapan ujungnya, tapi tetap lakukan hal baik. Nah, teman-teman, sharing hari ini sampai segitu aja. Mudah-mudahan jadi suatu insight buat teman-teman, bisa ngedrive juga teman-teman untuk konsisten melakukan hal baik, dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
kasih Monik untuk sharingnya. Untuk doa penutup, boleh minta tolong Monik. Agak usah dioper. Oke, kembali lagi sama saya. Kita akan doa penutup supaya firman Tuhan kali ini bisa jadi jadi berkat buat kita semua, bisa menghibur juga untuk yang lagi sedih-sedih gitu ketika kebaikannya disalahgunakan orang. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas waktu kami untuk belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau dari buah-buah roh yang telah kami bahas, kami dapat satu insight baru. Kalau kebaikan itu tidak lepas dari yang namanya penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kebaikan ini bukan cuma teori, bukan cuma kita meneladani, bukan cuma kita melihat contoh, tapi kami jadi benar-benar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya kebaikan yang kami lakukan ini memang tulus, otentik dari hati kami, tidak menuntut balasan, meskipun hasil yang kami terima mungkin nggak baik atau nggak menyenangkan buat kami. Ya Tuhan, ajarilah anak-anak-Mu ini untuk selalu konsisten melakukan hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang jahat, apalagi setiap hari rasanya cobaan tuh makin ada-ada aja. Kami nggak tahu ke depannya bakal semakin sulit atau mungkin dari kebaikan-kebaikan kami sudah ada hasilnya, tapi kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami bisa benar-benar mengimani kalau misalnya berbuat baik itu harus rajin, harus konsisten. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap kuliah atau dalam sekolahnya. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan selalu berhasil dan dikelilingi dengan orang-orang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai sedih.